Pak Mun, ini ikan punya siapa banyak amat? Tanya Kasih yang tercengang saat melihat kolam ikannya berisi banyak ikan. Mas Rangga yang beli Mbak. Jawab Pak Mun membuat Kasih bergeleng kepala. Tapi gak ikan lele juga kali Pak. Ini di kampung Mbak, cuma ada ikan lele, ikan mujair dan ikan nila. Nah, Mas Rangga lebih memilih ikan lele. Gimana, kamu suka? Tanya Rangga tiba-tiba ada di sana. Duh, Mas. Aku mintanya di ikan piranha kok malah lele. Protes Kasih. Kamu boleh minta apa aja asal jangan ikan piranha. Nangkapnya jauh, di sungai Amazon. Mas Rangga bener loh Mbak. Timpal Pak Mun. Udah terserah. Semangat Kasih mendadak hilang, ia memilih pergi dari kolam. Perempuan itu aneh ya Pak. Semua maunya harus diturutin. Sekarang Kasih ngambek, apa yang harus aku lakukan? Buatin taman bunga aja Mas. Cewek kan suka bunga. Tapi bunga apa yang bagus Pak? Bunga mawar juga bagus, bunga melati juga bagus dan wangi. Oh, kalau begitu bantu saya ya Pak. Mulailah Rangga dan Pak Mun mengerjakan taman mini untuk Kasih. Cukup melelahkan tapi Rangga masih bersemangat. Menjelang sore, Rangga baru masuk ke dalam kamarnya. Mas, abis ngapain kok kotor semua? Kamu kok jadi orang kepo banget? Gak boleh loh banyak tanya. Loh, aku gak kepo. Wajar dong nanya sama suami sendiri. Emangnya kamu istriku? Kasih menatap tajam ke arah Rangga lalu berkata. Kalau begitu ceraikan aku Mas, ceraikan aku. Rasa-rasanya ingin sekali Kasih menonjok wajah Rangga yang menyebalkan itu. Gak boleh loh ngomong gitu. Mas punya sesuatu untuk kamu sebagai permintaan maaf ikan. Apa? Tanya Kasih seraya mengerutkan keningnya. Rangga menarik tangan Kasih, mengajak istrinya turun ke bawah. Rangga ingin menunjukkan kebun bunga yang ia buat untuk Kasih. Taara. Ujar Rangga sembari merentangkan kedua tangannya. Maksudnya gimana Mas? Tanya Kasih tidak mengerti. Ini kebun cabe buat kamu, jawab Rangga lagi-lagi membuat Kasih tercengang. Kebun cabe. Katanya kebun bunga. Kok malah kebun cabe? Biar kamu ada kesibukan pagi dan sore. Rawatlah kebun cabe ini, kalau udah buah kan bisa kamu jual cabenya. Kamu udah gak sanggup nafkahin aku kah Mas? Kamu minta kuda juga Mas belikan. Sahut Rangga semakin membuat Kasih kesal. Di mana-mana seorang suami itu memberikan hadiah untuk istrinya berupa kalung, cincin ya sejenis begitulah. Lah kamu, ngasihnya ikan lele, kebun cabe. Romantis dari mana? Kasih udah dikasih kok gak bersyukur. Dosa loh menolak pemberian suami. Hufet. Kasih menarik nafas panjang. Iya Mas. Terima kasih ikan lele dan kebun cabenya, ucap Kasih dengan senyum terpaksa. Ya udah, kalau begitu Mas mandi dulu. Rangga kembali ke kamar untuk segera mengguyur tubuhnya dengan air. Sedangkan Kasih masih berdiam di kebun cabe buatan suaminya. Ya Tuhan, sampai kapan suamiku bersikap kekanakan seperti ini? Mata Kasih berkaca-kaca, ia terduduk lesu di sana. Rangga memperhatikan Kasih dari balkon kamar sebelum ia benar-benar pergi mandi. Ayah, sudah pasti ayah sedang menertawakan anak perempuanmu ini dari atas sana kan? Kasih mendongakkan wajahnya, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Langit jingga berubah menjadi gelap, makan malam cukup menjengkelkan hingga membuat Kasih kehilangan selera makan. Gak suka pedas. Kenapa Biwarti bikin sambal sih? Protes Rangga. Ya udah, kalau Mas Rangga gak suka pedas, sambelnya di skip aja. Biar aku yang makan. Gak boleh. Buang aja sambelnya. Jangan dong Mas. Aku suka makan pedas. Biar aku aja yang makan. Bibi. Iya Mas, ada apa? Tanya Biwarti. Ganti semua menu makan malam ini. Aku tidak suka. Titah Rangga. Mas, gak boleh gitu dong. Aku udah lapar, masa mau diganti? Ganti. Sentak Rangga dengan nada tinggi. Kasih terdiam, sorot matanya lesu.
Tiba-tiba saja cairan berwarna merah keluar dari hidungnya. Kasih mengusap darah tersebut. Darah. Lirih Kasih yang tiba-tiba kehilangan kesadaran. Rangga yang terkejut dengan sigap meraih tubuh istrinya yang nyaris menghantam lantai. Kasih bangun. Mas, bawa ke rumah sakit. Ujar Biwarti yang panik. Rangga langsung menggendong istrinya, memasukkan Kasih ke dalam mobil kemudian pergi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Kasih langsung mendapatkan penanganan dari dokter. Pak Mun, tolong jemput Bu Erni dan Nada. Titah Rangga. Baik Mas. Rangga benar-benar khawatir, pria ini berjalan ke sana kemari seperti setrika kepanasan. Keluarga pasien. Saya suaminya Dok. Dokter mendadak diam sejenak menatap Rangga dengan wajah bingung. Serius itu istrinya? Tanya dokter tidak percaya. Kenapa? Dokter iri ya lihat istri saya cantik. Goda Rangga. Ah, gak juga. Istri Anda hanya kelelahan, ia seperti tertekan. Ujar dokter dengan menekan kata tertekan. Istriku tidak bekerja, dia hanya makan tidur dan terima uang saja dariku. Apa yang membuat dia kelelahan? Tanyakan sendiri pada istri Anda. Jawab dokter mulai kesal. Tapi hidung istri saya keluar darah. Kenapa dokter bisa mengatakan jika istri saya hanya kelelahan? Pak. Dokter melemaskan suaranya, tekanan demi tekanan yang dihadapi istrilah penyebabnya. Rangga tidak menanggapi, pria ini bergegas masuk ke dalam ruangan. Maaf ya dok. Majikan saya Rada. Ucap Biwarti. Oh pantesan istri tekanan batin. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu kok bisa mereka menikah? Tanya dokter yang mendadak ingin tahu. Maklum, hasil dijodohkan. Bohong Biwarti. Oh, korban keegoisan orang tua. Dokter pergi, sedangkan Biwarti menyusul Rangga masuk ke dalam. Tak berapa lama Bu Erni dan Nada tiba di rumah sakit. Kasih, nak. Bagaimana keadaan kamu? Bu Erni menghampiri anaknya yang terbaring lemas. Kasih baik-baik aja kok Bu, jawab Kasih yang masih lemah. Mas Rangga, keluar bentar yuk. Ajak Nada. Ngapain? Tanya Rangga penasaran. Udah ayo. Rangga dan Nada keluar dari ruangan, mereka duduk di kursi panjang tepar di depan ruangan. Ada apa? Tanya Rangga. Mbak Kasih kalau kelelahan apalagi banyak pikiran suka begitu memang. Mimisan terus pingsan, ujar Nada memberitahu. Rangga cukup terkejut mendengar ucapan Nada. Sewaktu ayah meninggal, Mbak Kasih yang paling kehilangan. Hampir setengah bulan Mbak Kasih dirawat di rumah sakit. Masa sih? Iya. Mas Rangga paham apa gak sih? Iya paham. Jangan buat Mbak Kasih terbebani dengan pikiran yang aneh-aneh ya Mas. Kalau Mbak Kasih sakit, ibu yang paling sedih. Mbak Kasih kalau sakit suka bikin tegang orang, dropnya dia bikin kami panik. Rangga hanya terdiam, ia mulai merasa bersalah dengan keadaan Kasih sekarang. Nada gadis yang baik, ia memberitahu semua tentang kakaknya. Aduh, jangan paksa aku makan dong Mas. Aku gak lapar loh. Tolak Kasih. Kamu harus makan setelah itu minum obat. Biar cepat sembuh. Gak mau ah, aku gak doyan makanan rumah sakit. Kamu mau makan apa? Tanya Rangga sembari meletakkan piring ke atas nakas. Nanti aja kalau pulang. Ayo pulang. Rengek Kasih. Tapi kamu masih sakit. Ayo pulang Mas. Kasih, wajahmu masih pucat. Ibu takut kamu kenapa-kenapa. Ujar Bu Erni. Gak Bu, Kasih baik-baik aja kok. Hufet. Bu Erni hanya bisa menghembuskan nafas pelan. Pak Mun. Tolong selesaikan biaya administrasi. Kasih minta pulang. Titah Rangga. Baik Mas. Setelah menunggu beberapa saat, Kasih akhirnya pulang juga. Ibu kalau mau pulang gak apa-apa kok. Ada aku dan bisa Warti yang ngurus Kasih. Ibu kelihatan capek banget. Iya, ibu titip Kasih ya. Pak Mun, tolong antarkan ibu. Awas, jangan sampai kenapa-kenapa. Titah Rangga. Siap Mas. Belum lama Bu Erni pulang, Bu Hesti dan Pak Diman tiba-tiba saja datang.
Rangga lah yang sudah memberitahu kedua orang tuanya jika Kasih sedang sakit sekarang. Rangga pasti jahat ya sama kamu? Tanya Bu Hesti. Gak kok mah. Mas Rangga baik kok. Biar bagaimanapun Kasih tidak ingin menjelekkan suaminya. Mamah gak percaya. Seru Bu Hesti. Mas Rangga bener baik kok mah. Buktinya Kasih dibelikan ikan lele dan dibuatkan kebun cabe. Pak Diman dan Bu Hesti saling berpandangan. Rangga, kamu ini apa-apaan sih? Biar romantis Pah. Pak Diman hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sini kamu. Papa mau bicara. Pak Dimana mengajak anaknya pergi ke ruangan kerjanya. Apa sih Pah? Tanya Rangga malas. Kamu itu loh sudah besar. Kapan dewasanya? Rangga. Udahlah Pah. Papa duduk manis aja. Kamu betah menikah sama Kasih? Tanya Pak Diman. Kasih baik, dia perhatian. Bahkan dia suka membelaku di depan orang-orang. Kamu mencintai dia. Menurut Papa bagaimana? Rangga bertanya balik. Lah kok tanya Papa sih? Kamu dan Kasih dinikahkan tanpa saling mengenal. Kalau Papa boleh tahu, apa kamu dan Kasih sudah melakukan itu? Pak Diman memainkan dua jari telunjuknya. Hidi, Papa. Apaan bahasnya ke sana? Bu Hesti masuk, memotong pembicaraan ayah dan anak tersebut. Mamah mau cucu loga, kamu anak mamah dan papa satu-satunya, ucap Bu Hesti yang langsung duduk di samping suaminya. Jangankan cucu mah. Nyentuh Kasih aja gak pernah. Sahut Pak Diman. Hufet. Bu Hesti membuang nafas kasar. Kamu harus bicara sama Kasih. Biar bagaimanapun Kasih istrimu. Kalau Kasih minta cerai bagaimana mah? Kamu itu gimana sih Rangga? Kamu ingin mempermainkan pernikahan. Lagian, Papa dan Mama ngapain coba jodohin aku sama Mia sialan itu? Udah ah, jangan dibahas. Kembali ke kamar sana. Temani istrimu. Rangga bergegas keluar, telinga gatal juga jika harus bicara dengan kedua orang tuanya. Mah, keluarkan jurus jitu. Titah Pak Diman. Siap ayang. Ujar Bu Hesti dengan mengedipkan sebelah matanya. Jijik ah mah. Udah tua juga. Hidi si Papa. Kalau belum punya cucu itu belum bisa dikatakan tua. Terserah ah. Papa mau ke pabrik dulu. Bu Hesti mengangkat kedua bahunya. Ia memilih pergi ke kamarnya untuk sekedar beristirahat. Sementara itu, Kasih yang sedang beristirahat mendadak lesu saat mendengar ucapan Rangga. Mamah minta cucu. Apaan? Datang-datang minta cucu. Ya cucu, gimana dong? Udah, cariin anak kucing aja. Mamah pasti suka kok. Serius mamah suka anak kucing? Tanya Rangga mata lebarnya. Ya udah. Kamu istirahat aja. Rangga bergegas pergi, membiarkan Kasih istirahat sore ini. Sore telah berganti malam, Kasih dan kedua mertuanya sudah berada di meja makan untuk makan malam sedangkan Rangga entah kemana tidak terlihat. Kasih sayang, di mana suamimu? Tanya Bu Hesti. Gak tahu juga mah. Sejak sore pergi dan sampai sekarang belum pulang. Jawab Kasih yang sebenarnya canggung. Bukannya apa, setelah 2 bulan menikah dengan Rangga baru sekarang ia duduk berharap muka dengan kedua mertuanya. Anak itu, kemana dia pergi? Pak Diman geram sendiri. Malam semua. Sapa Rangga yang baru saja pulang. Dari mana kamu Rangga? Tanya Bu Hesti kesal. Ini mah, beli kucing buat mamah. Jawab Rangga membuat seisi ruangan terkejut. Kasih meringis, ia panik melihat hal tersebut. Buat mamah. Sejak kapan mamah minta anak kucing? Mamah kan minta cucu, kata Kasih carikan anak kucing aja. Mamah pasti suka. Gleek. Kasih menelan ludahnya kasar. Mah, Kasih bercanda loh. Tapi, Mas Rangga aja yang nanggapi serius. Ujar Kasih yang merasa tidak enak hati. Lah, kok aku yang salah? Kasih tuh mah, yang salah. Udah, sana cepat pergi mandi. Kasih dan kedua mertuanya makan malam bersama sedangkan Rangga pergi mandi. Setelah Kasih selesai makan, wanita ini bergegas pergi ke kamar.
Kucing yang kamu bawa mana, Mas? Tanya Kasih. Ada tuh. Rangga menunjuk ke atas tempat tidur mereka. Jangan disakiti, itu cucu mamah loh. Kasih memutar bola matanya malas. Ia mengambil kucing tersebut, kucing yang berbulu lebat dan panjang bahkan kedua matanya berbeda warna. Berapa harganya, Mas? Tanya Kasih penasaran. Meskipun tinggal di kampung, Kasih paham jika harga kucing ini lumayan. 10 juta. Jawab Rangga singkat. Apa? Kasih tidak percaya. Kupikir cuma 1 juta 2 juta. Ujarnya. Itu bukan kucing murahan. Harga dirinya tinggi. Tok, tok. Misi Mas, Mbak, dipanggil Bapak dan Ibu di ruang keluarga. Ujar Biwarti memberitahu. Iya Bi. Rangga dan Kasih keluar sambil membawa kucing tersebut. Kasih dan Rangga duduk menghadap Pak Diman dan Bu Hesti. Ada apa mah? Tanya Rangga. Ini, untuk kalian berdua. Bu Hesti menyodorkan 2 tiket liburan dengan paket lengkap. Dalam rangka acara apa? Tanya Rangga sedikit acuh. Bulan madu. Jawab Pak Diman. Hi, wah. Naik pesawat. Ujar Kasih saat melihat tiket tersebut. Kamu belum pernah naik pesawat? Tanya Rangga. Belum pernah. Lagian mau kemana juga? Jawab Kasih. Ih, kasihan si Kasih. Saking miskinnya gak pernah naik pesawat. Ledek Rangga. Rangga. Sentak Bu Hesti. Rangga suka mengejekku. Tapi aku sadar diri, aku memang anak orang miskin. Ucap Kasih yang tanpa permisi berlalu dari sana. Rangga, kamu ini loh. Bisa-bisanya ngomong seperti itu. Bercanda mah. Seru Rangga yang langsung mengambil kedua tiket tersebut kemudian menyusul Kasih. Di kamar, hening tak bersuara. Rangga menghampiri Kasih yang sudah merebahkan diri di atas tempat tidur. Kasih nangis lagi. Jangan ganggu, si miskin ini mau tidur. Ujar Kasih langsung menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Kasih, Mamah mau cucu. Ayo buat cucu untuk Mamah. Tak ada jawaban, Kasih menangis di dalam selimutnya. Sungguh ia harus memperbanyak lagi rasa sabarnya.